tengah pandemi COVID-19 ini. Amin ya robbal alamin. Jadi materi yang keempat kita ini berjudul pilihan kata atau diksi ya. Jadi setelah materi sebelumnya tentang sejarah, ragam bahasa, ejaan bahasa Indonesia, selanjutnya kita akan belajar tentang pemilihan kata atau diksi. Jadi kata itu sama artinya dengan diksi. Oke, baik. Nah, kita ke definisi diksi dulu. Nah, ini. Pilihan kata atau diksi pada dasarnya adalah hasil dari upaya memilih kata tertentu atau ketetapan pilihan kata untuk dipakai dalam kalimat, alinea, dan wacana. Pilihan kata dapat dilakukan bila tersedia sejumlah kata yang artinya hampir sama atau bermiripan. Pemilihan kata bukanlah sekadar memilih kata yang tepat, melainkan juga memilih kata yang cocok. Ya. Pilihan kata merupakan suatu unsur sangat penting baik dalam dunia karang-mengarang maupun dalam dunia tutur kata setiap hari. Dalam memilih kata yang setepat-tepatnya untuk menyatakan suatu maksud. Ketika dapat lari dari kamus, kita tidak bisa menghindar dari kata yang ada di kamus. Kamus memberikan suatu ketetapan kepada kita tentang pemakaian kata-kata. Dalam hal ini, makna kata yang tepatlah yang diperlukan. Kata yang tepat akan membantu seseorang mengungkapkan dengan tepat apa yang ingin disampaikannya, baik lisan maupun tulisan. Dalam memilih kata diperlukan analisis dan pertimbangan tertentu. Sebagai contoh, kata mati bersinonim dengan mampus, wafat, tewas, gugur, berpulang kembali ke haribaan, dan lain sebagainya. Akan tetapi, kata-kata tersebut tidak bebas digunakan. Mengapa? Ada nilai rasa dan nuansa makna yang membedakannya. Nah, contoh kata wafat itu digunakan untuk para pahlawan yang telah meninggal. Kemudian kata mati, walaupun dia maknanya sama, tetapi penempatan katanya yang beda. Kata mati diperuntukkan untuk hewan. Ya, seperti itu. Jadi ada nilai rasa yang perlu kita pertimbangkan dalam pemilihan kata atau diksi. Nah, apa sih fungsinya diksi atau kata itu? Nah, dalam karangan ilmiah, ya ini terutama dalam karya tulis ilmiah ya, diksi itu dipakai untuk menyatakan sebuah konsep, pembuktian, hasil pemikiran, atau solusi dari suatu masalah. Ya. Fungsi diksi ada 7. Yang pertama, melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. Jadi kalau secara lisan kita misalnya kita membawa materi atau presentasi di depan publik, itu kita harus memilih kata-kata yang tepat. Oh, misalnya saya lagi berbicara depan anak SD. Akan berbeda pada saat Anda, pemilihan diksinya akan berbeda pada saat Anda berbicara di depan orang tua murid tersebut. Ya, jadi harus ada pemilihan diksi sesuai dengan situasi yang kita alami. Ya. Yang kedua, fungsi diksi yaitu membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat. Yang ketiga, menciptakan komunikasi yang baik dan benar. Jadi dengan adanya diksi ini, kita bisa berkomunikasi, oh ini yang baik, oh ini yang boleh kita lontarkan, oh ini yang boleh kita tuliskan, seperti itu. Kemudian mencegah perbedaan penafsiran. Jadi usahakan pada saat kita berbicara misalnya depan umum atau kita menulis karya tulis ilmiah dan sebagainya, itu gunakan kata-kata mungkin yang mudah dipahami dan sebagainya. Karena kadang ada kata yang bermakna ambigu atau pemborosan kata dan sebagainya, boleh digunakan salah satunya saja. Kemudian yang kelima, mencegah salah pemahaman. Dan yang keenam, ternyata ada 6 ya. Yang keenam, mengefektifkan pencapaian target komunikasi. Jadi fungsi diksi itu, kalau kita memilih diksi yang tepat, maka pencapaian target kita secara komunikasi, baik itu verbal maupun tulisan, itu akan tercapai dengan baik ke lawan tutur kita ataupun pembaca, jika itu berbentuk tulisan. Nah, prinsip pemilihan diksi. Prinsip umumnya, kata-kata baku lebih diutamakan di dalam membuat sebuah karangan, bahkan untuk karangan fiksi sekalipun. Kata-kata non baku kadang juga bisa dipilih untuk mencari efek tertentu. Misalnya, untuk menghidupkan dialog di dalam cerpen, skenario,
atau kutipan langsung, menyesuaikan dengan ragam bahasa kalangan tertentu, misalnya kalangan remaja atau kelas sosial. Jadi prinsip pemilihan diksi itu disesuaikan dengan situasinya. Nah, pada saat kita berbicara dengan kalangan remaja akan berbeda diksi yang kita gunakan pada saat kita berbicara dengan anak-anak ataupun orang tua. Nah, begitu juga pemilihan diksi pada saat kita menulis skenario drama misalnya dengan menulis karya tulis ilmiah, pemilihan diksi yang digunakan pasti sangat-sangat berbeda. Ya, kalau cerpen, drama dan sebagainya kita menggunakan diksi-diksi yang tidak baku. Tetapi kalau di karya tulis ilmiah, kita menggunakan diksi yang baku. Seperti materi yang kita telah pelajari di bab 2. Nah, dengan demikian, ketetapan dalam memilih kata perlu pula disertai dengan kepekaan yang menyangkut nilai rasa dan nilai sosial kata. Kata-kata tertentu mungkin pula bersinggungan dengan nilai-nilai kesopanan dan kepercayaan tertentu. Misalnya tadi kata gugur hanya digunakan untuk kalangan tertentu seperti pahlawan atau prajurit yang mengorbankan nyawa di medan perang. Ya. Ya, kita lanjut ke materi yang keempat, kriteria pemilihan kata. Nah, agar dapat menghasilkan pengungkapan yang menarik melalui pilihan kata, maka diksi yang baik harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, dapat membedakan antara denotasi dan konotasi, makna yang sebenarnya dan makna yang bukan sebenarnya. Nah, ini contohnya. Monyet itu kurus sekali. Nah, dasar monyet kamu. Nah, ini makna denotasi, makna yang sebenarnya. Monyet itu kurus sekali. Dasar monyet kamu. Cuman yang contoh yang kedua itu diibaratkan. Ya, tapi bukan makna yang sebenarnya. Bagian B, dapat membedakan kata-kata yang hampir mirip dalam ejaannya, misalnya karton dengan kartun. Itu dalam pelafalannya sama, tetapi di tulisannya, tulisan diksinya beda. Maknanya juga berbeda. Nah, contoh yang lain, intensif dengan insentif. Nah, itu. Bagian C, kriteria yang ketiga ya, dapat memahami makna kata-kata abstrak dan konkret. Dapat membedakan kata-kata umum dengan kata-kata khusus. Nah, jenis-jenis makna kata. Makna denotatif. Makna denotatif menyatakan arti yang sebenarnya dari sebuah kata. Makna denotatif berhubungan dengan bahasa ilmiah. Makna denotatif dapat dibedakan atas dua macam relasi. Pertama, relasi antara sebuah kata dengan barang individual yang diwakilinya. Dan kedua, relasi antara sebuah kata dan ciri-ciri atau perwatakan tertentu dari barang yang diwakilinya. Mohon maaf kalau ada penulisan yang double ataupun tanda baca yang kurang. Nah, contoh. Bunga melati, makna konotatifnya suatu jenis kata yang memiliki arti bukan sebenarnya. Ya, itu kalau makna konotatif. Kalau makna yang sebenarnya itu yang disebut dengan makna denotatif. Jadi ada dua. Ini bunga melati dengan bunga bang. Ini contohnya ya. Nah, selanjutnya keserasian pilihan kata. Keserasian dalam pemilihan kata berhubungan dengan kemampuan atau berkaitan dengan kemampuan seseorang menggunakan kata yang sesuai dengan konteks atau situasinya, situasi pemakaiannya, yakni kesesuaian dengan kebiasaan penggunaan kelompok kata tertentu. Adapun makna situasi di sini adalah kelaziman penggunaan kata tertentu yang sesuai dengan sistem nilai masyarakat yang berlaku. Contoh, penggunaan kata besar bersinonim dengan kata raya, akbar, dan agung. Nah, tetapi perlu keserasian kata. Nah, contoh, bertubuh besar. Hari ini ada pengajian akbar di kampus STIEM atau di kampus Universitas Muhammadiyah Palopo. Rumah saya tepat di pinggir jalan raya. Allah Maha Agung. Ini sebenarnya kalau dari kamus, diksi ini kata raya, akbar, dan agung itu sama. Tetapi pemilihan diksi dibutuhkan untuk penempatan yang benar.
Ya, seperti ini Allah Maha Agung. Tidak mungkin kita menggunakan Allah Maha Akbar, tapi yang selalu kita sebut adalah Allah Maha Agung. Nah, jadi disesuaikan dengan diksi, walaupun itu maknanya sama, tetapi belum tentu situasi dan tempatnya sesuai. Nah, kecermatan dan ketetapan. Yang pertama, kecermatan. Kecermatan dalam pemilihan kata berhubungan dengan kemampuan seseorang memilih kata yang memang benar-benar diperlukan untuk kepentingan mengungkapkan gagasan, pikiran, dan perasaan tertentu. Contoh, saya memakai baju warna putih. Nah, kalimat tersebut tidak cermat. Kalimat yang kedua, saya memakai baju putih. Nah, kalimat tersebut cermat. Atau saya berbaju putih, cermat. Nah, kenapa? Karena warna itu, putih itu sudah sudah melambangkan warna. Jadi untuk menghilangkan pemborosan kata atau pemaknaan yang sama, kita menggunakan kata putih saja. Warnanya dihilangkan. Ya, karena putih itu kita sudah tahu bahwa putih, hitam, coklat, merah dan sebagainya itu adalah warna. Nah, yang kedua, ketepatan. Ketepatan pilihan kata berhubungan dengan kemampuan seseorang dalam memilih kata untuk keperluan penyusunan kalimat yang secara tepat dapat mewakili gagasan yang hendak disampaikan. Contoh, saya membuka pintu sama kunci, tidak tepat. Saya membuka pintu dengan kunci. Jadi kata sama dengan itu maknanya sama, tetapi penempatannya yang tidak cocok. Kata sama tidak cocok digunakan pada kalimat pertama, tapi kata dengan itu cocok digunakan pada kalimat ini, yang kedua ya, cocok. Ya, seperti itu. Nah, kita lanjut ke relasi makna. Relasi makna adalah hubungan semantik antara satuan bahasa yang satu dengan satuan bahasa yang lainnya. Meliputi sinonim. Jadi sinonim itu adalah kata yang memiliki makna yang sama. Contoh tadi besar, agung, raya itu sama contohnya. Kemudian antonim. Ya. Sebelum kita lihat ini, kita buka dulu di slide PowerPoint-nya. Ini. Jadi yang sudah punya buku bisa buka di bab 4, pilihan kata atau diksi. Ya. Nah, di sini itu lengkap dengan contoh-contohnya. Karena yang di PowerPoint itu harus disingkat karena memiliki durasi waktu. Nah, ini contoh-contoh dari persamaan kata atau sinonim. Ya, ini sudah dipelajari juga di SMA ya. Binatang sama dengan fauna, bohong sama dengan dusta, haus sama dengan dahaga. Nah, selanjutnya antonim. Antonim itu adalah lawan kata. Nah, contohnya hidup lawannya mati, suami lawannya istri, keras lawannya lembek, naik lawannya turun, kaya lawannya miskin. Nah, selanjutnya homonim, homofon, dan homograf. Ini homonim itu artinya persamaan, ya, yang dapat diartikan sebagai nama sama untuk benda, hal atau lain. Secara semantik, memberi definisi homonim sebagai ungkapan berupa kata frasa yang bentuknya sama dengan ungkapan lain, tetapi maknanya tidak sama. Ya, ini kita lihat contohnya ya. Rapat sama dengan berdempet-dempetan. Jadi tulisannya sama, tapi tulisannya berbeda. Tulisannya yang berbeda, maknanya juga tidak sama, seperti ini. Nah, di samping homonim ada pula istilah homofon dan homograf. Homofon itu ada persamaan bunyi, misalnya bank yang berarti menyimpan uang dengan bank yang berarti kakak laki-laki. Jadi bunyinya sama, tetapi tulisannya berbeda dan maknanya berbeda. Itu yang disebut dengan homofon. Nah, sedangkan homograf itu tulisan ejaannya sama, misalnya kata apel. Apel yang berarti berkunjung dan apel yang berarti buah. Jadi homograf itu adalah tulisannya sama tetapi
pelafalannya juga sama tetapi maknanya berbeda. Contoh kata apel yang artinya berkunjung dengan apel yang artinya buah. Ya, tulisannya sama, pelafalannya sama, maknanya saja yang berbeda. Namun dalam bahasa Indonesia ada sejumlah kata homofon tetapi ditulis dengan ejaan yang berbeda karena ingin memperjelas perbedaan makna. Ya, itu. Contohnya sanksi sama dengan hukuman, boleh kita menggunakan kata hukuman, boleh juga sanksi. Bank, boleh juga kita menggunakan tempat menabung atau bank. Nah, dan sebagainya. Ini ada contohnya apel, upacara, kemudian apel nama buah, teras, inti kayu, dan ada juga teras artinya beranda. Ada serang, itu nama kota, ada juga serang artinya perang, dalam arti perang. Nah, hiponim dan hipernim ini sesuatu diksi yang tidak bisa dipisahkan. Jadi hiponim itu berasal dari kata Yunani kuno, artinya nama. Jadi secara harafiah berarti nama yang termasuk di bawah nama lain, seperti semantik. Nah, konsep hoponim dan hipernim mengandaikan kelas bawahan dan kelas atasan. Adanya makna sebuah kata yang berada di bawah makna kata lainnya. Karena itu, ada kemungkinan sebuah kata yang merupakan hipernim terhadap sejumlah kata lain akan menjadi hiponim terhadap kata-kata lain yang hierarkial berada di atasnya. Konsep hiponim dan hipernim sudah diterapkan pada kata benda, tapi agak sukar pada kata kerja atau kata sifat. Nah, ini contohnya. Misalnya hipernim kata hewan, berarti hiponimnya itu ayam, kambing, harimau, gajah, dan semua nama-nama hewan. Jadi hipernim itu diibaratkan sebagai umum, hiponim itu sebagai khusus, lebih spesifik. Nah, contoh lainnya, hipernim dari kata buah, hiponimnya itu apel, anggur, durian, pisang, jeruk, dan sebagainya. Begitu juga contoh selanjutnya. Nah, kalau polisemi itu ini kita lihat langsung saja artinya ya. Nih, polisemi itu memiliki makna ganda. Contoh kata tangan. Tangan Andin terluka karena terkena pisau. Ayah saya tangan kanan menteri. Jadi satu diksi tapi bisa menjadi dua makna. Ya, makna ambigu. Begitupun contoh selanjutnya. Kita lanjut ke ini tadi ya, relasi makna. Kemudian majas. Ya. Kita tadi ke mana ya? Majas ya. Nah, majas atau figure of speech dan langgam bahasa. Jadi majas itu adalah gaya bahasa yang digunakan, jadi dia masih masuk dalam materi diksi ya. Majas itu gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif dan kiasan. Hal ini bertujuan membuat pembaca atau efek tertentu dan gaya bahasa tersebut yang cenderung ke arah emosional. Jadi majas itu sebenarnya makna kiasan. Majas itu kadang kita temukan di tulisan-tulisan fiksi seperti cerpen, novel. Itu dalam novel banyak sekali orang menggunakan majas. Nah, majas itu jenisnya ada 4. Majas perbandingan, majas pertentangan, majas sindiran, dan majas penegasan. Jadi kalau kita ingin menyindir orang supaya orang sebenarnya tidak terlalu paham tapi sebenarnya disindir, itu gunakan majas sindiran. Ada juga majas perbandingan, penegasan, dan pertentangan. Nah, oke, seperti itu. Kalau mempelajari majas dan contohnya bisa juga dibuka di bukunya ya, masih di bab 4. Jadi bisa dipelajari nanti secara otodidak, bisa juga mencari referensi lain misalnya dari Google, jurnal, dan YouTube lainnya. Yang kedua adalah langgam bahasa atau idiom. Idiom adalah ungkapan bahasa yang artinya tidak secara langsung dijabarkan. Setiap kata yang membentuk idiom berarti di dalamnya sudah ada kesatuan bentuk dan makna. Nah, ini contoh banting tulang. Jadi kadang kita artinya itu kerja keras.
kadang kalau kita berbicara ke lawan tutur kita sampaikan bahwa Anda sangat banting tulang untuk memenuhi kebutuhan keluarga gitu. Jadi banting tulang itu diibaratkan seperti orang yang bekerja keras gitu. Dan masih banyak contoh yang lain seperti gulung tikar, kemudian adu domba, dan bukan domba yang diadu, cuman memperkeruh suasana dan sebagainya. Gulung tikar artinya bangkrut atau ya menutup usaha. Nah, kesimpulan dari materi kita pada bab 4 ini, yaitu pilihan kata atau diksi, adalah kreativitas dalam memilih kata merupakan kunci bagi setiap orang dalam menyampaikan gagasan, baik itu dalam tulisan maupun lisan. Jadi sekreatif mungkin pada saat kita berbicara depan umum seperti presentasi atau membawakan rapat, memimpin rapat, maka kita harus memilih diksi-diksi yang tepat, yang cocok. Kalau sudah misalnya maknanya sudah sama, kita pilih salah satu kata yang tepat digunakan. Tidak perlu menggunakan dua. Nah, penguasaan dalam pengolahan juga merupakan kunci utama dalam menghasilkan tulisan yang indah, dapat dibaca, serta ide yang ingin disampaikan penulis dapat dipahami dengan baik. Kata yang tepat akan membantu seseorang untuk mengungkapkan dengan tepat apa yang ingin disampaikannya, baik secara lisan maupun tulisan. Serta pemilihan kata juga harus sesuai dengan situasi, kondisi, dan tempat penggunaan kata. Jadi pemilihan kata atau diksi merupakan hal yang sangat penting untuk kita ketahui dalam menyampaikan gagasan. Jadi kita lihat, sesuaikan dengan situasi. Oh, yang saya tulis ini makalah, berarti harus baku dong pilihan katanya. Oh, yang saya tulis ini cerpen, berarti boleh tidak baku dong, atau saya gabungkan baku dan tidak baku. Oh, saya lagi berbicara dengan mama saya, otomatis akan berbeda pada saat saya berbicara dengan adik saya. Itu pilihan katanya, itu perlu diperhatikan. Oh, saya lagi memimpin rapat. Oh, saya lagi di pasar. Nah, itu sebenarnya ini masih ada kaitannya dengan bab 2 kemarin, ejaan juga seperti itu, ejaan bahasa Indonesia. Oke, mungkin sekian untuk materi pemilihan kata dan diksi. Selebihnya nanti saya berharap adik-adik mahasiswa bisa mencari referensi yang lain, karena kurang lebih materi yang saya bawakan itu lumayan singkat, tetapi bisa dibaca sendiri dari bukunya. Nah, ruang chat di YouTube nanti bisa dijadikan tempat untuk berbagi, misalnya ada yang bertanya atau ingin mengomentari dan sebagainya, silakan di ruang chat YouTube, dan ataupun nanti kita buat grup kelas, jadi kita bebas untuk bertanya, tapi sebaiknya dinonton dulu secara habis videonya. Ya, sekian dari saya. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.